Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi ya barengan saya Kiki yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin tada. Nah, bikin ini nih. Kita mau bikin kalung yang ada melingkar-melingkarnya gitu ya. Ada kristal yang jalan di sekeliling mutiaranya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa bikin nih nanti di akhir kelas live bikin-bikin pagi-paginya ya. Halo, selamat pagi Mbak Ting Ting, Mbak Lis, Mbak Rezani, terus apa lagi nih, ada Mbak Nita, Mbak Prima. Hai. Selamat bergabung ya teman-teman. Dan kabar gembiranya nih untuk paket bahan membuat kalung ini itu sudah bisa dipesan di Mbak admin koleksi Kiki ya. Sayangnya untuk warna silver dan ungu yang mirip gini tuh udah habis. Tapi jangan khawatir, warna barunya tuh juga cakep-cakep ya. Selamat pagi Mbak Ina, Mbak Dika, Mbak Di. Hai Di, aku rajin karena kemarin itu nge-crash videonya, jadinya nggak bisa di save. Nah kasihan jadi ya teman-teman yang udah beli paket bahannya nggak bisa lihat tayangan ulangnya di YouTube channel koleksi Kiki. Jadi mudah-mudahan yang hari ini nggak sepanjang kemarin ya, karena kemarin tuh videonya hampir 1,5 jam. Nah mudah-mudahan yang ini bisa 1 jam ya. Mbak Dian, selamat pagi. Nomor adminnya 0813 84 kali 7080 ya. Nah, buat yang kemarin sudah beli dan belum bikin, ini adalah sebuah kesempatan emas untuk langsung bikin live ya barengan. Selamat pagi Mbak Lisa, Mbak Prima. Enggak, bikin-bikin pagi-pagi tetap hari Rabu ya. Hari Sabtu ini hanya karena video yang Rabu kemarin nggak bisa dimasukkan ke YouTube sebab kepanjangan. Oke, jadi kalau teman-teman nanti beli paket bahan itu akan dapat 3 butir mutiara ukuran 2,5 cm ya. Terus ini ada 24 butir mutiara ukuran 10 mm. Lalu nanti akan ada satu paket seperti ini yang terdiri dari 3 jenis manik-manik ya. Nah, 3 jenis manik-manik ini oh ini ada pertanyaan Mbak, kalau beli lewat admin kena biaya packing ya? Sebenarnya bukan beli lewat admin kena biaya packing. Kalau belanjanya kurang dari 50.000 itu ada biaya packingnya. Nah sebenarnya sih itu karena kita berharap teman-teman belanja di atas 50.000 ya. Sebab kalau belanjanya kecil, misalnya kayak ini stopper kan harganya 10.000, cuman beli stopper aja Mbak, aku nggak mau beli yang lain gitu ya. Nah, packing benda sekecil ini itu juga potensi hilangnya pada saat dikirim pakai JNE itu lebih besar, karena dia walaupun kecil, misalnya kita cuman bungkus pakai amplop yang kecil aja gitu ya, udah beberapa kali, ternyata kata gini, kekecilan Mbak bungkusnya, harus tetap pakai yang besar. Nah ternyata, dan kalau misalnya belanjanya 10.000 terus di packing tetap dengan standar packing kita yang biasa, itu tuh kayak lebih mahal banget. Ada dusnya, ada plastiknya, ada ya segala-segala itu. Nah maka kita kenakan biaya packing. Kalau nggak mau kena biaya packing, Mbak tinggal tambahin aja ke pembelian di atas 50.000. Jadi dikumpulin aja barang-barang yang mau dibeli sampai nanti jumlahnya 50.000 supaya biayanya cuman ongkos kirim aja gitu ya. Nah tujuannya sebenarnya untuk mencegah paketnya itu rusak, hilang dan sebagainya sebab ukuran paketnya terlalu kecil. Oke, nanti kalau teman-teman terima yang bahan ini dibongkar, itu akan ada 3 jenis manik-manik ya. 3 jenis manik-maniknya adalah manik-manik yang bentuk daun seperti ini, kayak daun tiram kecil. Nah buat teman-teman yang mungkin mau coba dengan bahan-bahan yang ada di rumah, bisa langsung pakai aja bahan-bahan yang daunnya lebar-lebar. Nah, nanti kalau gitu coba siapa ini, maaf ya Mbak, siapa? Mbak Nita, di DM aja ya Mbak, nanti biar saya bantu di DM ya. Nah
Oke, ini terus tiramnya sekecil, daun tiram sekecil ini ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya daun yang sekecil ini, boleh diganti dengan manik-manik lebar lain yang juga kecil-kecil. Misalnya daun kayak gini, itu juga bisa. Cuma nanti ketika daunnya berubah, itu nanti akan tampilan di kalung juga jadi beda ya. Jadi nggak sama lagi gitu. Nah, terus ini adalah mutiara tetes, ukurannya 12 mili kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman boleh ganti dengan manik lain yang penting dia panjang aja. Boleh yang bentuk oval atau mungkin mau diganti pakai kristal juga bisa. Cuman kadang kalau nggak ada kristal yang sepanjang ini, mungkin kristalnya agak kecil, nanti tinggal disusun aja ya, ditambahin manik-manik lagi, itu jadi panjang deh. Terus ini pakai mutiara ringan, ukurannya 8 mm, bentuknya bulat seperti ini ya. Nah, oke. Terus jadi nanti akan ada 3 jenis bahan. Nah, lalu di sini ada lagi satu bungkus. Ini isinya kristal donat ukuran 6 mm sama bunga. Ini ukurannya, oh ini nggak ada ukurannya ya, kayaknya bunganya yang besar aja. Soalnya ada bunga kayak gini juga dia, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, bunga ini kita sertakan jumlahnya ada 12 butir bunga. Jadi kalau teman-teman di rumah mau pakai bahan yang ada, siapkan aja bunga ini sebanyak 12 butir. Nah, terus daun yang panjang seperti ini boleh ada boleh enggak ya, jadi enggak harus ada, tapi kalau ada jadi bakalan lebih cantik. Ini kita siapkan sejumlah 24 butir. Tuh, oke, banyak juga ya. Ini yang bikin kadang-kadang mau bikin nggak ada paket bahan maju mundur ya, sebab nyiapin manik-maniknya tuh kayak banyak banget gitu. Nah, coba ya dikumpulkan dulu. Oke. Nah, kalau misalnya sudah disiapin seperti ini, itu akan jauh lebih mempercepat kerja kita. Nah, ini. Iya benar, kelopak cangkang ya. Jadi kelopak cangkang ini ada macam-macam, ada yang bentuknya lebih cembung ya, jadi kayak mangkok. Ada yang melebar jadi kayak gini. Nah, kalau teman-teman pakai yang melebar, ini dalam satu buah rangkaian paling cuman perlu 2 aja. Tapi kalau pakai yang cekung seperti ini, teman-teman akan membutuhkan 3 buah bunga dalam satu kelompok ya. Nah, jadi kayak satu kelompok kayak gini, ini akan perlu 3 buah bunga. Sebab kalau misalnya nggak pakai 3 bunga, itu akan ada bagian yang masih terbuka atau pakunya nanti jadi kelihatan ketika kalungnya berputar. Nah, tapi kalau dikasihnya 3 bunga, dia akan penuh dari berbagai sisi. Demikian juga kalau daunnya lebar, ini kita cukup pakai 2 bunga aja ya. Nah, setelah teman-teman punya daun ini, nah daun ini dipasang dengan paku. Nanti juga dapat paku ya dari bahannya. Ambil pakunya ini satu, terus dikasih pembatas bola. Jadi kayak manik ini bukan stopper ya teman-teman, dia pembatas lada. Bedanya sama stopper apa? Dari sisi bentuk, kalau stopper itu lebih kecil, kalau pembatas lada itu dia bentuknya lebih besar. Terus pembatas lada kalau dijepret, dipenyet, dia akan pecah ya. Ini misalnya dijepit gini, dia pergi berhamburan kemana-mana. Berbeda kalau misalnya stopper dijepit, dia akan gepeng atau menjadi penyet gitu. Penyet. Jadi saya masukkan ya di sini, saya kasih contoh satu. Dia nggak pecah. Gimana? Dia jatuh. Pelan.
Nah, ya, satu, terus kita masukkan. Oke ya, ini kita masukkan. Nah, terus kita jepit. Ini kalau dia di string kebeli, ini dijepit pakai tang. Ini dia hanya akan menjadi gepeng, nggak pecah ya, sehingga bagian ujungnya itu akan berhenti atau tidak bergerak. Nah, sekarang kita akan mulai dengan merangkai manik-maniknya ya. Manik-manik ini dirangkai menggunakan kristal semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau harga jual produknya itu relatif lebih murah, kristalnya dihilangin aja. Jadi bisa diganti dengan misalnya manik pasir yang lebih murah gitu ya. Atau bisa juga diganti dengan mutiara sintetis yang ukurannya kecil. Cuman tentu saja ketika bahan itu diganti, hasil akhir kalungnya juga nggak bisa kelihatan semewah ini gitu looknya. Untuk kalung dengan tambahan kristal seperti ini biasanya saya jual di harga Rp100.000. Tapi kalau misalnya teman-teman ganti bahan bakunya dengan mutiara sintetis, itu rasanya angka paling tinggi yang bisa dicapai hanya di harga Rp65.000 gitu. Walaupun dari sisi bahan baku juga pastinya akan lebih sedikit ya habisnya ya. Nah, ini masukkan 1 butir pembatas ladanya, terus 1 kristal. Yang pertama diikuti dengan 1 manik tetes seperti ini. Nah, nanti ini ujungnya akan sisa sedikit banget ya, kecil banget. Gimana cara bikinnya? Gunakan ujung tang yang bulat, lalu dipelintir. Buat dulu lipatan 90 derajat, lalu diputar ke arah tengah. Pelan-pelan muternya sampai dia benar-benar nutup. Nah, kalau teman-teman pada saat bikin ini nggak punya tang untuk bikin aksesoris, jadi kalau misalnya ini pertama kali bikin, sebaiknya sudah melengkapi dengan tang set yang isi 3 ya, atau isi 5 itu juga bisa. Karena di tang-tang ini sudah mengandung fungsi yang berbeda-beda. Kalau misalnya nggak ada tang pemutarnya, otomatis akan sangat sulit bikin lingkaran yang sekecil tadi. Maka teman-teman bisa ilangin aja pembatas ladanya supaya apa? Supaya sisa dari ujung kristalnya, ujung pakunya itu masih cukup panjang. Jadi saya tunjukkan ya. Nah, kalau misalnya tadi ada pembatas lada kan dia pendek banget ya. Tapi ketika nggak ada pembatas ladanya, ini dia masih relatif panjang. Sehingga kalau teman-teman misalnya cuma punya tang kayak gini, ini tang rumah tangga, biasanya tang cucut ya namanya. Ini teman-teman masih bisa bikin karena dia cukup lebar. Nah, tapi kalau diperhatikan ya, kalau bikinnya dengan tang cucut itu nggak bisa bulat sempurna. Dia cuma bisa kayak ketutup sih, tapi nggak serapi kalau kita menggunakan tang yang tepat. Jadi inilah kenapa alasannya kita perlu punya tang yang memang sesuai ya untuk bikin aksesoris, agar hasil akhirnya itu lebih rapi. Terus kita bikin ini ya, sebanyak paket bahan yang disertakan itu ada 8 buah manik tetes. Nah, selanjutnya setelah kita bikin manik tetesnya, kita bikin manik yang bulat 8 mm. Caranya masih sama. Masukkan pembatas ladanya dulu 1, lalu diikuti dengan kristal 6 mm. Ini ya, 6 mm kita masukkan 1, lalu diikuti dengan bulat 8 mm. Nah, ini kita jepit, lalu kita, nah kali ini kan panjang banget gitu ya sisanya ya. Nah, kalau yang tadi pendek banget, yang ini panjang banget. Gimana nih motongnya?
bikin lingkarannya apakah kita harus potong dulu? Menurut saya nggak usah ya, karena kalau dipotong dulu itu akan bikin pekerjaannya lebih lama dan relatif belum tentu rapih. Saran saya jepit ujung paling luar dari ini, lalu bikin loop atau lingkaran memutar. Nah, ini juga fungsi tang putar dibutuhkan di bagian sini. Nah, sehingga dia terlilit beberapa kali gitu ya. Nah, jadi loopnya lebih kecil dan rapih. Terus juga nggak perlu potong-potong lagi. Apa sih sebenarnya kalau dipotong itu apa kerugiannya gitu? Ya pertama karena kita harus gonta-ganti tang ya. Jadi pertama kita tekuk, lipat pakai tang jepit, terus dipotong pakai tang potong, diputer lagi pakai tang puter gitu. Nah ketika kita ngerjainnya cuman 1-2 kalung itu nggak terasa ya, tapi ketika kita sudah bikinnya banyak itu pegel banget kalau kita sering banget ganti-ganti alat untuk bekerja. Jadi saran saya ketika mengerjakan kalung-kalung ini kerjakan sesuai tahapannya. Jadi pada saat ngelingkerin paku, lingkerin aja ya semuanya ya. Nah terus kalau pada saat pasang daun aja semuanya, itu akan jauh lebih menghemat dan mempercepat kerja kita dibanding kayak kemarin di live sebelumnya. Itu saya setiap kali ngerunce baru pasang paku, ngerunce baru pasang paku gitu ya, dan itu ternyata kayak lebih lama banget proses untuk bikinnya. Nah terus ini kita akan pasang daun. Daun ini kalau di beberapa kalung saya yang sebelumnya biasanya langsung di ronce aja ya, di stringing cable, nggak usah dikasih paku. Tapi kali ini kita mau kasih aksen yang berbeda supaya bunganya itu kelihatan mekrok gitu pas di kalung. Mekrok, maksudnya kelihatan kayak berdiri gitu ya daun-daunnya ini. Nah caranya adalah dengan dikasih paku sama manik-manik dulu. Kalau teman-teman nggak kasih paku dulu, daunnya akan relatif nutup ya, lingkup gitu ke dalam rangkaian, sehingga tekstur atau bentuk daunnya tidak terlihat. Nah, karena dia kayak searah jatuhnya sama manik-maniknya. Tapi kalau kita kasih paku dulu seperti ini, nah ini hasilnya akan jauh lebih cantik ketika dia dirangkai. Iya bener-bener mekar gitu ya daunnya ya. Dia daun tapi dia mekar, bukan bunga. Aduh. Nah kemudian ini kita buat loop juga ya, karena dia masih panjang banget. Ini juga kita lipat. Hati-hati banget ya pas bikin loop atau bikin lingkaran untuk daun, karena daun ini relatif sangat tipis ya. Jadi kalau misalnya kita megangnya kayak terlalu bertenaga, walhasil daunnya mungkin akan retak. Mbak gimana kalau daunnya retak padahal jumlah manik-maniknya kan sudah dibikin ngepas gitu ya, hitung-hitungannya sudah sesuai. Nah teman-teman bisa kurangi aja secara bersamaan di tempat yang sama. Jadi misalnya daunnya pecah 2 gitu ya. Nah mungkin yang sebelah atas ini sama sebelah atas ini nggak usah dikasih daun. Jadi sisi kanan sama sisi kirinya sama-sama nggak ada daunnya ya. Mbak Kiki ini pakai paku pentul atau paku mati. Di dalam paketan yang saya sertakan nanti itu semua pakai paku mati. Jadi headpin yang model gini. Ya, ujungnya buntu tapi dikasih bola atau pembatas lada di ujungnya, sehingga sepintas kesannya akan seperti paku pentul. Kenapa kok dikasihnya paku mati, kok nggak paku pentul? Karena harga per 10 gram jadi gini, ini terkait harga sih. 10 gram paku pentul itu harganya 10.000, sementara kalau paku mati 50 gram 10.000. Jadi harganya itu 5 kali lebih murah ya kalau kita pakai yang paku buntu. Sementara satu kalung ini kebutuhan pakunya tuh banyak banget. Jadi kalau teman-teman pakainya paku pentul untuk satu kalung itu boleh-boleh aja ya. Sebab kan paku pentul juga
keunggulannya itu dia tipis ya, sehingga pada saat dipelintir itu akan ringan banget dan nggak bikin tangan kita capek. Tapi yang harus dipertimbangkan adalah harga total bahan bakunya jadi berapa nih gitu kalau pakai paku sebanyak itu. Nah, maka kita harus kayak hitung-hitung ulang dan memastikan bahwa memang sesuai gitu dengan harga jualnya. Tapi kalau kita akalin dengan kasih pembatas lada ini, itu harga jualnya atau harga bahan bakunya bisa lebih murah dengan total look yang ya tampilan akhirnya mirip-mirip lah sama kalau kita pakein jarum pentul ya. Tapi kalau mau diganti sama jarum pentul, misalnya teman-teman justru nggak punya paku teh nih Mbak, di rumah adanya jarum pentul, boleh banget. Assalamualaikum Mbak Ruli. Aduh, Mbak Ruli translatorku akhirnya hadir ya. Nah ini jadi kita bikin ya, daun-daun ini kita kasih sebanyak berapa ya? Sebanyak 4 kali, ini ada 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali 4, jadi ini ada sejumlah 32 butir ya ininya. Oke, 1, 2, bener ya, kita hitung dulu deh, nanti takut salah. Oh iya benar, ada 32 butir. Oke, kalau sudah semuanya sudah dipasangin paku, sekarang kita tinggal rangkai menjadi kalung ya. Nah ini teman-teman, untuk stringing kabelnya nanti sudah disertakan di dalam paketan, itu sepanjang 1,5 meter ya. Nah 1,5 meter ini akan kita potong atau akan kita lipat jadi 2. Nah, ini tadi masih ada stopernya, jadi saya buang dulu. 1. Jadi ini 1,5 meter nanti langsung dilipat jadi 2 atau sepanjang 75 cm ya masing-masingnya. Wah, kebuka guys. Sebentar. Ini harta kekayaan yang masih panjang harus segera diselamatkan. Jangan sampai kebuka ya. Karena kalau stringing kabel ini sudah kebuka dan ruwet, itu ada potensi dia kayak patah-patah gitu hasil akhirnya. Gimana supaya warna gold di paku tidak cepat pudar Mbak Kiki? Nah, saya walaupun punya kotak kompartemen gini ya Mbak, biasanya saya kalau nyimpen paku itu selalu saya plastikin sendiri-sendiri gini. Ini lumayan bikin awet. Tapi biasanya yang paling warna itu sudah bisa berubah dengan cepat ketika dia dikenakan ya. Jadi kalau sudah dalam bentuk aksesoris, sudah dipakai berkali-kali, potensi dia berubah itu menjadi besar. Nah dalam kondisi tersebut, salah satu yang bisa dipakai itu biasanya orang-orang dikasih kutek di ujung-ujung, di kait sama ring yang paling ujung terakhir gitu Mbak. Itu bisa kayak coating ya atau menutup supaya dia tidak langsung terpapar dengan zat kimia seperti lotion atau mungkin minyak wangi gitu yang biasa dikenakan oleh pemakainya. Tapi menurut saya yang juga penting adalah pada saat kita jual produknya, jangan lupa disertakan juga cara pemakaian dan perawatan aksesorisnya. Nah ini nanti kan sudah jadi 2 ya, kita potong. Lalu di ujung yang paling luar ini kita kasih stopper. Nah bedanya ngerangkai kalung yang model ini dengan yang model biasa. Kalau ngerangkai kalung yang model biasa itu bisa kita lakukan dengan cara dirangkai dari tengah ya. Jadi senar hidupnya itu ada 2. Setiap kali dipasang di kanan kita pasang di kiri, setiap kali dipasang kanan dipasang di kiri gitu.
Supaya apa? Supaya sisi kanan dan kirinya pasti presisi sama. Nah, tapi kalau model rangkaiannya seperti pagi ini menggunakan 2 senar, kita nggak bisa pakai senar hidup di kedua sisi. Jadi salah satu sisi itu harus dimatikan. Dan saya biasa matikannya menggunakan 2 buah stopper seperti ini. Kenapa kok 2 buah? Sebab kadang-kadang ketika kita jepit stopper ya, rasa-rasanya sih udah penyet, udah kuat gitu ya, dan stoppernya juga udah gepeng. Tapi pas digeser tuh dia masih bergerak. Nah, kalau misalnya demikian, itu akhirnya ketika dia bergerak jadi lepas gitu kan rangkaiannya. Nah, kalau misalnya di stopper 2 atau 3, dia akan lebih awet. Atau misal pun ada satu yang longgar, yang satunya masih bisa ngejepit dan nahan. Nah, kenapa saya kasihnya kok 2, nggak 3 atau cuman 4 gitu, atau mungkin lebih banyak lagi ya. Karena 2 ini bisa nutup di dalam kodokan. Jadi stopper ini saya sembunyikan lagi di dalam kodokan ya, seperti ini bentuknya kodokan. Nah, setelah di stopper saya tutup gini, bisa dijepit pakai tang juga ya. Ini karena tangan saya keras jadinya langsung ngejepitnya pakai tangan. Nah, sampai dia nutup di kedua sisi. Lalu di lubangnya kodokan ini kita tutup menggunakan ring. Bismillah. Jadi ring ini dibuka ya, cara bukanya geser ke depan dan ke belakang, atau kalau ringnya posisi gini kita geser ke atas dan ke bawah. Nah, ini. Nah, benar. Jadi jepit atau enggak itu memang ditentukan sama ukuran stoppernya ya. Jadi kalau stoppernya besar itu potensi dia nggak ngejepit itu lebih tinggi gitu. Cuman kadang-kadang kan kita bikin kalung jarang-jarang gitu ya. Satu stopper isinya juga banyak banget gitu. Mau koleksi berbagai ukuran tuh kan kayak eman gitu. Jadi akhirnya kita punya satu ukuran stopper untuk segala macam rangkaian. Nah, maka ya pada saat ngejepit harus benar-benar dipastikan gitu, atau desain aksesoris yang dibuat itu harus benar-benar dipertimbangkan mau atau paling sering tuh bikin yang model gimana. Nah, nanti ujung rangkaiannya akan tampak seperti ini. Tadi ada pertanyaan juga Mbak Kiki, kalau saya nggak punya stringing cable, saya punyanya cuma senar pancing di rumah, bisa nggak buat ngerangkai? Bisa ya, tapi masalahnya adalah pada senar pancing itu yang warnanya bening kayak gini, dia ada umurnya. Jadi kalau dia sudah terlalu lama, senar pancing ini akan getas. Getas itu kayak kaku gitu ya. Dan ketika dia udah kaku, dia berpotensi kayak gampang patah. Nah, ini dimasukkan satu pembatas lada ya di ini. Nah, terus yang alasan lain kenapa saya jarang memakai senar pancing di rangkaian kalung-kalung saya. Pertama, kalau dia getas dia patah sendiri kalungnya. Terus yang kedua juga, ini kan bahan plastiknya banyak ya untuk bikin ini ya. Nah, sehingga dia kalau bahan plastiknya banyak, itu makin lama dipakai, nanti kalung kita itu kayak makin longgar gitu di ujungnya. Nah, itu kenapa sih kok kalungnya makin longgar, ini pasti nggak seret atau apa gitu ya. Nggak, itu memang karena bahan plastik itu makin lama dia kayak makin melar sendiri, dan akhirnya ya terjadilah yang namanya kayak kalungnya geser-geser gitu yang manik-maniknya. Nah, kalau yang ini sudah nggak ada lagi Mbak, yang dijual di kita itu modelnya yang sekarang beda warnanya. Nah, nanti bisa cek ke Mbak admin ya. Jadi per sesi datang itu tang kita kayak beda-beda gitu. Ada yang tang hitam kecil zaman dulu, terus ada yang tang warna kuning ya, ada tang yang warna ungu. Ini kalau datang udah kayak cepet-cepetan aja, karena memang biasanya masuknya nggak banyak barang. Nah, ini saya bikin kalungnya panjang 50 cm, jatuhnya tuh kayak seperti ini ya yang saya pakai, dengan tambahan ring di belakangnya sekitar 5 cm. Nah, kalau teman-teman mau bikin lebih pendek, maka teman-teman bisa
mengurangi jumlah mutiara yang ada di bagian belakang, baru nanti ditambahkan lagi di bagian rantainya itu bisa diperpanjang lagi gitu ya. Nah, karena kan kalau rantai yang diperpanjang dia bisa dipakai pendek panjang gitu. Tapi kalau udah mutiaranya yang diperpanjang kan dia nggak bisa diubah-ubah lagi. Kalau mau bikin sepanjang 50 cm, teman-teman kasih 9 butir mutiara. Yang kali ini saya spacer 3 mutiara kasih pembatas 1, 3 mutiara dikasih pembatas 1. Kalau mau variasi lain, teman-teman bisa juga ya. 1 mutiara misalnya mau bikin yang 50 cm itu kayak kepanjangan kurang panjang Mbak, saya maunya 55 cm gitu. Berarti bisa di setiap mutiara pembatas itu sudah akan nambah beberapa senti ya di sisi kanan dan sisi kiri rangkaiannya. Aduh maaf ya, ini kayak beberapa pertanyaan saya kok komennya off ya. Kepencet, maaf ada yang nggak kebaca. Mbak, bener saya udah pakai senar terus lama nggak dipakai jadi gampang brotoli. Bener, jadi kalau pakai senar ketika mungkin sudah lama di tempat penyimpanan kita, nah sebaiknya teman-teman pada saat laku dirangkai ulang ya. Jadi supaya pas nyampe di pelanggan itu dia lebih awet karena senarnya masih baru. Ya emang jadi repot ya. Mbak, kalau ukuran kodokan kita nempelkan buat berbagai macam ukuran kalungnya akan kuat atau ada lagi model lain? Maksudnya untuk berbagai ukuran makin aman nggak? Saya agak bingung ya sama pertanyaannya. Karena sebenarnya fungsi kodokan itu bukan mengamankan sih Mbak. Yang mengamankan itu stopper ya. Kodokan itu hanya untuk kerapihan aja sih. Jadi kalau misalnya nggak dikasih kodokan pun bisa. Tapi dalam rangkaian ini kalau nggak dikasih kodokan pada saat ujung terakhirnya itu bakalan susah banget nutupnya. Nah, kenapa biasanya ada yang pakai kodokan, ada yang nggak pakai kodokan? Itu kembali ke harga bahan baku. Kalau semakin banyak propertinya, ada kodokannya. Biasanya ada juga kayak kawat penutup. Jadi ada ya namanya cover kawat gitu, bentuknya kayak U, dikasih cover kawat gitu. Maka semakin banyak kan perintilan-perintilan kecilnya, maka harga bahan baku yang dipakai itu juga tambah mahal gitu. Nah, kadang-kadang kita pada saat masih hobi sih kita sekedar pakai aja ya, nggak terlalu banyak dihitung. Tapi nanti kalau sudah sebagai bisnis ini harus benar-benar dipertimbangkan. Sebab kalau enggak jatuhnya kan jadi banyak ya. Kayak hal kecil-kecil gitu. Tapi pengeluaran kecil-kecil itu setelah ditambahkan jadi banyak. Nah, kenapa kok orang tetap pakai dikasih cover ujungnya, dikasih kodokan ujungnya? Apa? Sebab ketika dikasih perlengkapan itu dia memang jauh lebih rapih rangkaiannya itu ya, kayak lebih profesional gitu kelihatannya. Nah, kalau lebih profesional maka harga jualnya makin tinggi. Nah, sekarang kembali ke teman-teman, targetnya dalam pembuatan kalung ini apa? Mau dijual di harga berapa gitu. Kalau misalnya buat pakai sendiri aku mau yang bagus sekalian, nggak mau separuh-separuh gitu misalnya ya. Nah, teman-teman bisa dilengkapi semua properti kecil-kecilnya. Nah, kalau misalnya sekedar nggak usah lengkap-lengkap lah, yang penting kalungnya udah jadi, udah kuat, langsung dijual aja, nggak perlu ditambahin terlalu banyak gitu. Misalnya nggak usah harus pakai paku pentul, nggak usah harus pakai kodokan gitu, itu bisa juga. Jadi kembali ke pertimbangan akhirnya tuh mau dibuat apa sih kalungnya ini. Nah, kalau kalung yang biasanya kan saya cuman pakai stopper ya. Kalung yang ini tuh kenapa kok saya kasih kodokan? Nanti teman-teman akan lihat finishing akhir ketika biasanya kita pakai stopper aja dengan finishing akhir ketika kita pakai kodokan juga itu sangat berbeda ya.
Jadi kalau finishingnya cuman pakai kodokan itu jauh lebih simple dan mudah sekali dibandingkan kalau kita atur-atur dulu pakai ring dan cuman stopper. Jadi ternyata banyak beberapa teman-teman tuh yang pas ngerangkai kalung kayaknya bagus gitu ya. Pas masang stopper di bagian ujung terakhir, kalungnya jadi longgar gitu. Nah, terus pada bingung, gimana nih mbak cara nyeritinnya lagi. Awalnya saya kira udah penuh gitu, ternyata pas udah dijepret stoppernya masih longgar. Nah itu ada sih di video reels yang koleksi Kiki buat ya, cara untuk ngerapetin kalung yang udah terlanjur di stopper. Nah tapi kalau misalnya teman-teman mikir daripada repot, saya sekarang maunya pakai kodokan aja nambah 15.000, tapi kan bisa untuk banyak kalung ya, satu bungkusnya kan besar banget gitu. Nah jadi teman-teman harus pertimbangkan lagi, mbak cara hitung harga bahan baku itu dihitungnya gimana ya mbak, semisal mutiara dihitung per biji dan lain-lainnya, atau dihitung bagaimana? Kalau mau ideal banget sih memang dihitungnya per biji ya mbak. Satu bungkus isi berapa, di satu bungkus isinya berapa, dibagi. Misalnya satu bungkus isinya 50 butir, harganya 5.000, berarti satu butirnya 100 rupiah gitu ya. Terus kita pakai 20 butir, berarti 2.000 rupiah. Cuman ribet gitu. Nah jadi bisa aja kayak kalau saya ya, kayak sekarang nih, kenapa sih semua bagian di kalung ini dikasih kristal gitu? Karena saya ngitungnya satu kristal itu harganya 15.000, berarti langsung dihitung aja dalam satu kalung ini akan butuh satu kristal. Nah tinggal ditempatin kristalnya mau ditaruh di bagian mana aja. Nah kemudian setelah kristalnya sudah tahu nih harga paling mahalnya kan dalam rangkaian kalung ini kristal ya. Terus harga yang lain-lainnya yang mahal juga apa nih? Bunga. Nah terus bunga itu habisnya berapa sih? Bunga itu habisnya misalnya berapa butir atau berapa butir. Nah itu bisa kita kira-kira. Karena apa? Kalung ini ketika bunganya diganti pasti juga akan langsung kelihatan berubah gitu dari warnanya. Nah terus bahan-bahan yang lain kayak misalnya mutiara yang tadi satu bungkusan itu, mutiara yang besar ini, mutiara yang ini gitu ya. Terus daunnya itu kan biasanya dijualnya gram-graman ya mbak. Nah saya hitung aja dalam satu kalung itu saya perlu berapa gram sih setelah nanti jadi. Nah baru kemudian ternyata sekitar sekian gram gitu. Nah harga gram-gramannya berapa lah, terus saya hitung. Jadi nggak bener-bener persis, tapi paling enggak saya bisa tahu kalau saya punya uang. Jadi saya tuh ngitungnya sebenarnya sederhana banget ya. Jadi kayak kira-kira habis bahan 50.000, maka kalungnya saya jual di harga 100.000. Supaya apa? Awalnya saya bisa bikin satu kalung, kalau saya bisa laku, maka saya bisa bikin jadi 2 kalung. Karena kan bahannya bisa untuk beli 2 kalung lagi gitu ya. Nah dengan demikian maka saya bisa mengembangkan usahanya. Sebab dari 2 kalung, misal 2 kalung laku kan jadi 4 kalung. 4 kalung kalau laku semuanya jadi 8 kalung kayak gitu. Jadi terus berkembang. Nah padahal sebenarnya di dalam 4 kalung 2 kalung tadi itu kan ada ongkos bikin, ongkos promosi, ongkos lain-lain lah ya, biaya-biaya yang kebetulan semuanya masih saya kerjakan sendiri gitu. Tapi ketika nanti saya sudah punya karyawan, ada orang yang dimintain tolong buat jadi admin, ada yang dimintain tolong buat jadi reseller, itu persentasenya akan dibagi-bagi dengan orang-orang tersebut karena mereka sudah berjasa dalam proses pembuatannya. Ini ternyata bunganya belum saya pasang ya. Jadi nanti teman-teman bunganya ini sama dipasang di paku juga. Caranya ambil paku, dikasih pembatas ini 3 mm ya. Lalu dikasih kristal donat 6 mm.
lalu dipasang kelopak bunganya seperti ini. Nah, jadi kalau semua sudah dipasang paku, pas ngerangkai jadi lebih enak. Ini jadi ternyata pecah. Oke, kita ulang dulu. Bismillah. Kalau udah pecah, suka susah ya dibongkar. Jadi pas bikin loop juga nggak boleh terlalu rapet. Kalau terlalu rapet nanti dia bisa gampang pecah. Mudah-mudahan bisa membantu ya Mbak, tadi yang bingung cara hitung harga jual. Nah, jadi kalau teman-teman kayak sekarang nih ya, beli paket bahan di koleksi Kiki harganya 50.000. Tapi kebetulan ada yang tinggalnya di Surabaya, kena ongkirnya 7.000 ya. Tapi misalnya kalau tinggalnya di Papua, itu ongkirnya sudah 40.000 sendiri. Kalau yang dibeli cuma satu paket bahan, maka teman-teman sudah menghabiskan 90.000 untuk beli satu paket bahan plus ongkos kirim, karena lokasinya di Papua gitu. Otomatis nggak bisa dijualnya di harga 100.000 juga ya, karena kan ya bahan bakunya aja sudah hampir 100.000 sendiri gitu. Kalau teman-teman ngitungnya pakai harga di Jawa yang nggak pakai yang ongkos kirimnya relatif lebih murah, maka ya usahanya nggak akan bisa berkembang gitu. Sebab apa? Sebab setelah kalungnya laku, teman-teman nggak mampu untuk beli bahan lebih banyak lagi. Jadi kayak cuma dapet capeknya tok gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kita pasang dulu ya. Ini satu yang panjang, lalu dikasih daun. Nah, daunnya posisinya saling belakang-belakangan gitu ya. Supaya apa? Supaya tekstur yang ada daunnya itu ada di bagian atas. Nah, terus kita kasih daun ini sebanyak 3 buah. Ketika masang daun diperhatikan ya, posisinya jangan bersejajar, karena kalau dia sejajar seperti ini, tuh daunnya langsung gabung jadi satu, nggak kelihatan gitu. Nah, sebaiknya pasang daun seperti ini itu saling berlawanan arah. Ini kayaknya kecil ya, tapi kalau sudah dirangkai akan ngaruh banget di rangkaian kalungnya. Sudah, nih 3 pasang, lalu kita lanjutkan dengan 3 buah bunga. Kenapa kok bunganya 3? Nih alasannya karena ketika bunganya 3, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kan bunganya 3 ya, dia di bawah semua, terus kita rapetkan ya, seperti ini. Nah, ini kalau sudah rapet, dia berkeliling itu udah bunganya semua. Jadi tuh dia nggak kelihatan paku-pakunya gitu. Nah, jadi kalau misalnya punya bunga seperti ini, dikasihnya cuma 1 atau 2 aja, biasanya pakunya masih akan terlihat atau belum terlalu rapi. Jadi ketika kalungnya muter-muter gitu ya, pas dipakai itu dia akan berbeda. Mbak Kiki ini pakai mutiara air tawar atau mutiara sintetis. Ini mutiara sintetis yang ringan, Mbak. Mutiara sintetis ringan sama mutiara sintetis berat apa bedanya? Ada di ukuran lubangnya. Jadi kalau mutiara sintetis ringan, lubangnya lebih besar-besar. Tapi kalau mutiara sintetis yang berat, itu lubangnya relatif lebih kayak lebih besar ya. Nah, semakin mendebarkan guys. Nih, terus setelah itu tadi kita masukkan ini. Kalau pakai mutiara air tawar bisa nggak Mbak? Aku pengen bikin yang premium, nggak bisa ya. Jadi kalau pakai bahan ini, kita pakai mutiara air tawar, pakunya otomatis nggak akan cukup. Terus kalau kita ganti pakai paku pentul bisa nggak Mbak? Bisa. Tapi kalaupun diganti paku pentul, problemnya adalah ukuran mutiara air tawar itu nggak sebanyak ini. Dan kalaupun memang nemu yang sebanyak ini, maka teman-teman itu problem berikutnya adalah sulit nemu yang ukurannya sulit, jadi apa ya, kayak lebih
panjang gitu. Oh iya ya, ini masih, iya saya juga deg-degan kok guys. Tenang, sebentar. Nih terus kita, oh iya, di bahan yang kali ini teman-teman akan disertakan yang besar gini ya. Nah terus kita masukkan. Ini mutiara yang besarnya. Oke, jadi mungkin untuk sementara waktu saya akan fokus membikin supaya bisa 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian kristalnya kita masukkan sejumlah 9 butir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bismillah. Nah ini jadi kalau tadi kan dirangkainya di 2 senar ya teman-teman. Ini kita rangkainya di senarnya dibagi 2. Baru 1 senar dipasangin mutiara ini sama ini. 1 senar dipasangin kristal sama kristal aja. Nah kemudian dijadikan satu lagi dengan pembatas bentuknya lada. Nah bismillah. Nah, sehingga kalau dia dirapikan dia akan seperti ini. Kalau di tutorial kemarin kan dia pembatas ladanya sama yang jadi mati. Nah, oke. Nah selanjutnya kita ulangi lagi langkah yang di sini. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Deg-degan nggak guys? Tapi tahu nggak sih kalau kita biasa ngerjakan sambil deg-degan atau kita timer sendiri, itu nanti kita jadi bisa ngatur ya ketenangan kita di saat mengerjakan itu seperti apa. Karena kayak udah terbiasa berada dalam rasa deg-degan, jadi akhirnya sudah semakin mahir mengelola rasa panik di hati. Cici. Urut-urutannya masih sama ya teman-teman ya. Nanti di yang pada saat masang daun ini yang penting dibalik. Pada saat pasang bunga 3. Mbak berarti kalau pakai bunga kelopak model gini selalu 3 ya? Iya, kalau misalnya teman-teman cuman punya 2, berarti harus ditambahin lagi dengan manik-manik yang model lain lah ya, supaya dia bisa nutup kekosongan di sisi yang ketiga gitu. Jadi kayak bisa lebih rapi ya. Iya takut ya kalau misalnya nggak sejam nanti nggak bisa masuk YouTube lagi, gimana dong? Oke, ini sudah seperti ini, sudah hampir kelihatan kok guys. Papa pelan-pelan ya. Terus kita masukkan lagi daunnya. Ingat daun yang model ini masuknya saling belakang-belakangan ya, supaya dia nutup di kedua sisi. Aduh terima kasih ya teman-teman yang bantuin jawab. Soalnya kalau jadi fokus ngejawabin jadi tambah lama. Nah bismillah. Bisa kok ya. Kemudian ini daun yang panjang sama yang bulat. Lalu kita geser lagi. Bismillah. Ini sudah jadi 2. Terus sekarang kita kasih mutiara lagi. Kalau ngasih mutiara gimana caranya? Masih ingat? Bukan dironce di 2 senar ya, tapi senarnya kita buka. Teret. Nah, 1 senar buat pasang mutiara. Dan 1 senarnya lagi buat masang kristal donat ukuran 6 mm sebanyak 9 butir. Nah nanti mutiaranya dipasangin sama bola-bola yang agak besar ini ya. Set. Nah, sebenarnya apa fungsi bola agak besar? Bola agak besar ini karena mutiara sintetisnya besar, maka lubangnya jadi lebih besar banget ya. Nah otomatis kalau kita nggak kasih manik-manik yang besar, pembatas di antara bola-bola itu akan
mendelep masuk ke dalam bola-bolanya. Akhirnya pembatasnya jadi nggak kelihatan, aduh, kayak jadi nggak rapi gitu. Nah akhirnya di paketan bahan ini kita sertakan pembatas yang lebih besar sedikit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah kemudian kalau dikasih pembatas yang lebih besar dikit, dia jadi lebih rapi. Terus tetap kita kasih pembatas ini, terus kasih bola 10 ml satu, lalu dikasih lagi pembatas lada dan tarik pelan-pelan. Bismillah. Teret. Wow, dia sudah terlihat guys, sudah terlihat nih. Nih cantik, jadi cantik ya, dia kayak langsung melingkar gitu. Nah seumpama aja teman-teman di rumah bahannya tuh nggak sama yang saya punya saat ini ya, karena kan bisa aja ya teman-teman mutiaranya nggak punya yang 2,5 cm gitu, terus pakai mutiaranya yang lebih kecil, maka kristal donatnya akan perlu lebih sedikit, nggak sampai 9 butir ya. Nah tapi kalau misalnya teman-teman pakai kristal donatnya ini yang lebih besar lagi, misalnya yang 3 cm, kebetulan di rumah ada yang besar banget, maka kristal donatnya pun jadi diperbanyak. Jadi kayak disesuaikan aja ya masing-masing. Pada saat yang paling susah ketika kita nggak ngikutin panduan atau tutorial dengan bahan yang sama adalah nyoba-nyobain sampai akhirnya ketemu bentuk yang paling pas dengan rangkaian kita. Nah kalau sudah ketemu bentuk yang paling firm atau pas, saran saya sebaiknya teman-teman langsung bungkus-bungkusin tuh bahan-bahannya di dalam plastik-plastik kayak lagi bikin paket bahan. Tujuannya apa? Kalau nanti dapat orderan, jangan sampai ada salah satu bahan itu yang misalnya habis nih manik yang model ini, wah nggak ada nih manik yang model ini, terus kita ganti kan dengan apalah yang kita kira mirip gitu. Pas diganti sama yang mirip, jadinya nggak mirip, atau ukuran hitung-hitungannya jadi berubah. Untuk menghindari hal itu, kita bisa tuh kita siapin dulu paketan bahannya, tapi nggak harus langsung dironce ya. Misalnya waktu yang kita punya itu terbatas banget, kesibukannya untuk meronce langsung 10 kalung itu nggak sempat gitu. Tapi paling nggak kita sudah punya bahan-bahannya itu dalam 10 bungkus. Sehingga kalau ada orang yang order atau nanya, "Mbak ada warna lain nggak?" gitu. "Oh punya, saya ada punya warna ini, warna ini, warna ini" gitu. Nah tapi memang dalam kondisi belum dironce. Kalau sudah ada yang order baru kita ronce. Nah ini akan jauh lebih menghemat waktu kerja kita. Ini sudah hampir selesai kayak. Bismillah, bismillah, bismillah. Semangat, semangat. Deg-degan ya. Sudah hampir sejam. Aduh. Iya, jadi kayaknya sih bikin kalung ini agak lama ya. Tapi sebanding kok dengan hasilnya. Kalau sudah lihat nanti teman-teman akan wah seneng gitu ngelihat ternyata aku bisa ya bikin kalung sendiri kayak gini gitu. Terus siapa tahu dari yang pertamanya kita coba-coba pakai terus ada yang suka ya, bisa sambil dijual. Bismillah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bismillah. Oke, ini mutiara yang terakhir. Nah, nanti kalau teman-teman ukuran mutiaranya diganti, perhatikan juga ya, panjang kalungnya otomatis akan mengalami adaptasi juga berubah. Maka sebelum ditutup ujung kanan kiri itu harus sambil dihitung-hitung dulu. Kalau sudah jadi nih panjang kalungnya berapa ya gitu, sesuai nggak sama yang saya mau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan sampai sudah dipotong ternyata nggak sesuai gitu dengan panjang yang dimau, apakah itu kepanjangan atau kependekan. Nah ketika teman-teman, nah ini kan masalahnya dironce di satu titik ya, yang penting adalah difotoin dulu tuh posisinya supaya nanti pas dirangkai ulang nggak lupa sama
ukuran hitung-hitungannya. Ini kayak little thing ya, tapi itu aduh bener-bener jadi kerjaan banget loh kalau kita sampai lupa urut-urutannya pada saat mendesain pertama kali. Kalau sudah bikin beberapa kali sih kayak udah di luar kepala ya, tapi kalau masih baru pertama itu biasanya kita masih agak-agak bingung gitu. Aduh, mana dulu ya, ini kristal dulu atau tetes dulu. Biar nggak ada yang keselip, ada baiknya teman-teman bikin atau naruh manik-maniknya itu di tempat yang searah gitu. Jadi kita sudah tahu urut-urutannya, habis masang manik ini, lanjutnya manik ini, lanjutnya manik ini gitu. Itu akan membuat nggak terlalu ada yang kelewatan karena urut-urutan pasangnya sudah kita atur terlebih dahulu. Sebab kalau model ini sampai ada yang kelewatan satu aja gitu ya, itu tetap harus dibongkar sejauh dia salah. Jadi lumayan bikin deg-degan. Iya bener. Bismillah, nih lanjut dimasukkan 3 ya. Saya cuma pengen nunjukin sebenarnya cara pasang kodokan di bagian terakhir, yang memang kalau nanti teman-teman biasanya cuma pakai stopper aja, bakalan tahu betapa mudahnya ngerangkai kalung kalau dilengkapi dengan kodokan. Jadi tinggal nambah sedikit ya untuk beli stok kodokan. Set, sudah mau jadi guys. Sambil deg-degan. Maaf ya buat yang komen dan pertanyaannya belum sempat kebaca, nanti bisa ditulis aja di saat live-nya ini udah jadi postingan. Nah, nanti biar saya balas di situ ya. Oke, bismillah. 1, 2, 3. Teret. Akhirnya kanan dan kiri sudah jadi. Terus manik-maniknya juga nggak ada yang sisa. Artinya bisa kita simpulkan kalau udah bener ya. Nggak ada yang keliru. Nanti ini biasanya akan ada panjangnya, ini jadi nggak sama ya. Kenapa kok nggak sama? Karena ya itu ada bagian yang melengkung-melengkungnya. Lalu kita tambahkan dengan sisi kirinya juga 9 butir mutiara, disesuaikan dengan sisi sebelumnya pada saat memulai. Tadi kan kita juga pasang mutiara sintetisnya ada sebanyak 9. Pelan-pelan aja, bismillah. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini kalau misalnya senar ujungnya sudah nggak sama, teman-teman potong aja ya, karena ngeronce pakai 2 senar ketika salah satu panjangnya itu nggak sama, potensi rusak ya udah bisa bisa lebih sulit. 1, 2, 3, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 2, 3. Alhamdulillah. Nih guys, ya sudah selesai rangkaiannya. Ini dipastikan ya diseret-seretin yang belum rapet-rapet, supaya dia nggak ada yang ketinggalan. Nah, selanjutnya kita pasangin ini pembatas lada 1, lalu kita pasangin kodokan dulu. Oke. Nah, kalau biasanya kita pasangin stopper itu kan harus pakai ada di balik gitu ya, di balik melewati ring, kemudian setelah lewat dari ring diatur-atur kalungnya supaya dia panjangnya pas. Nah, kalau dia dalam kondisi ini dia nggak kayak gitu guys. Nah, ya, ini cuman tuh ya 1, 2, 3. Ini stoppernya harus muepet ada di dalamnya kodokan ya. Nah, kodokannya dalam posisi terbuka seperti ini. Karena apa? Nanti kodokan inilah yang akan nyembunyiin si stoppernya. Bismillah. Oke.
Ya, pelan-pelan ya, kalau sudah dirasa pas kodokannya, lalu dijepit. Nah, kemudian kita tinggal potong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung ini ditutup. Kebayangkan betapa mudahnya kalau kita nutupnya pakai kodokan dibanding kalau kita biasanya pakai stopper itu kan kayak harus dibalikkan lagi. Nah, cuman kalau pakai stopper aja rangkaiannya satu sih nggak masalah ya. Tapi kalau pakai senar 2, senar 3 kayak sekarang ini, itu akan sangat sulit seandainya kita tetap maksa pakai teknik stopper. Nah, teret, sudah jadi. Oke. Nah, nanti buat teman-teman yang tadi belum terlalu nyimak tahap per tahapnya, kita akan juga sertakan foto ya di saat nanti teman-teman check out paket. Nanti biar teman-teman bisa kebayang gitu ya hasil rangkaiannya seperti apa. Nah, di ujung sini ini bisa ditambahin lagi rantainya karena kita sertakan ringnya itu cukup banyak. Nah, teman-teman bisa buka ring-ring ini dan sambung jadi satu. Sambung menyambung menjadi satu, itulah. Nah, ini ya, dibuka dulu terus dipasang ring lagi. Seperti ini. Terus kita bisa buka lagi ini ringnya, dimasukkan 2 ring lagi. Bismillah. Terus sampai dihitung ya, kira-kira perlu 10 ring. Atau kalau dirasa masang-masang ring ini terlalu ribet, teman-teman bisa kasih ekstra rantai aja. Rantai yang besar panjang dipotong mungkin sekitar 5 cm gitu ya. Nah, supaya bisa jadi bagian belakang. Nah, jadi dia dipasang di sini ya, supaya kalungnya bisa dipanjang dan pendekkan. Nah, ini juga ada satu teknik buat teman-teman kalau misalnya mau bikin sebagai aksen. Ringnya dibuka sedikit, bismillah. Nah, terus ini kita langsung masukkan ke dalam ring. Kalau ringnya tebal dia nggak bisa ya. Tapi kalau ringnya atau ini tipis dia bisa. Nah, kemudian ini ditutup di sini. Jadi dia kayak ada aksen di bagian belakangnya. Nah, jadi kalungnya kelihatan semakin profesional dan mahal karena dia emang rapi banget ya. Ini teman-teman bisa perhatikan ujungnya senarnya nggak kelihatan, terus bunga-bunganya rapet. Ini bolanya juga nggak kelihatan lingkarannya. Mudah-mudahan sharingnya membantu ya, dan bisa membantu teman-teman untuk bikin desain kalung-kalung yang lebih cetar lagi. Gitu dulu ya guys, sampai ketemu minggu depan.